Selalu amin. Panjang umurnya. Umurnya panjang sampai hari kiamat kurang seminggu. Karena di masyarakat kita butuh RT sama R. Betul nggak Bu? Bikin KTP yang dicari RT. Bikin kakak yang dicari. Bikin surat kematian yang dicari. Motor hilang lapor ke. Ada perawan gunting yang dicari. Lah coba itu. Makanya Pak RT kita doain Pak RW biar panjang Bu. RT begini butuh kita dukung Bu, apalagi di acara maulid seperti ini. Masya Allah, hidup Pak RT. Dia lemes. Hidup Pak RT. Dan tak lupa jamaah, ibu-ibu lain sebagainya, para sepuh, para kiai yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Karena kalau saya sebutin satu-satu kapan ceramahnya ya Bu? Ya Bu? Semuanya dah. Yang di pojokan belah sono. Kelihatan yang mojok. Ya, jangan mojok udah kayak ikan mujair. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira ceramah sampai jam berapa ini saya? Jam 2. Ngundang apa nyewa? Mohon izin para guru, para kiai, ini ada guru-guru saya Bu. Tadi dalam hati saya berdoa, ya Allah, ini kiai-kiai saya jam pada datang apa begitu. Emang apa? Kalau ceramah depan kiai rada geget Bu. Rada geget. Kenapa? Karena kita tahu beliau ilmunya lebih tinggi daripada saya. Saya lagi berdoa, tahu kucuk datang. Masya Allah. Mohon izin para guru, para kiai. Bu, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ambil ini firman Allah yang mengatakan tentang masalah cinta. Belum ngerti. Diawali dengan fi'il amr perintah, yang artinya katakan ya Rasulullah, jika engkau mencintai aku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka niscaya Allah akan mencintaimu. Bahkan Allah pun akan mengampuni dosa kita, karena Allah Maha Pengampun dari segala dosa. Bu? Bu? Cinta sama Rasul? Pak, cinta sama Rasul? Berapa? Wajah nyamber dekat pasar. Sekarang saya mau tanya, lebih cinta Bapak, lebih cinta Rasul? Ayo. Bu, lebih cinta Bapak apa cinta sama Rasul? Oh, cinta sama Rasul. Berarti kalau bapaknya agak juga. Agak katanya. Pak, lebih cinta Rasul apa istri? Rasul. Kalau istri, lo bingung juga dia.
Gue bilang kalau cinta tahu gak dibagi. Sekarang saya mau tanya, istri anak mampukah membawa ke surga? Istri bisa bawa ke surga nggak, Bu? Pak, bisa nggak? Belum tentu. Bapak bisa bawa ke surga nggak? Suami bisa bawa ke surga nggak? Belum tentu. Kalau suaminya PA, dikit-dikit kerjanya mancing. Makanya orang mancing mah gak bisa maju. Kalau maju kecebur, goblok. Kalau nggak mancing kerjanya main burung. Bener apa bener? Ya, makasih. Ya, air putih semua ini. Mana-mana ikan cupang loh hidup ini. Cakap. Enggak ada riset gitu apa ya. Dari tadi ibu kita ketemunya ikannya air putih mulu. Ceramah di sana air putih mulu, ceramah di sana air putih mulu. Emang gua empat. Tapi alhamdulillah air putih juga lanjut, Bu. Udah sampai mana? Air putih. Empat. Jadi kalau kita bicara istri, suami, anak belum tentu bisa bawa ke surga. Tapi kalau Rasul sudah pasti bisa bawa ke surga. Sepakat tidak? Tinggal yang jadi masalah, makanya jelas ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara, jagalah keluargamu dari siksa api. Maka di sini dijelaskan bahwasanya mencintai Rasulullah itu hukumnya wajib. Bayangkan Rasul berkorban demi umatnya, bukan sekedar jiwa raganya pun ditaklukkan untuk umatnya. Bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, yang disebutkan bukan bapaknya, yang disebutkan bukan ibunya, yang disebutkan bukan anaknya, tapi yang disebutkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Lalu yang jadi pertanyaan, di mana bukti cinta kita sama Rasul? Rasulullah saking cintanya sama umatnya sampai berani menyebutkan kalimat ummati, ummati, ummati. Bahkan Rasulullah bilang, sampai Rasul mau meninggal dunia pun masih merasakan sakaratul maut, sakitnya. Kalau kita pikirkan sekelas Rasulullah, masa iya ketika sakaratul maut dicabut nyawanya kemudian merasakan sakit? Enggak mungkin. Ternyata nanggung dosa umatnya sehingga Rasul merasakan sakit ketika sakaratul maut. Coba kalau umpama sakaratul maut itu sebagian gak ditanggung sama Rasulullah, waduh, betul apa betul? Kemarin, Bu, tetangga saya mati cewek gara-gara sering nyolong dompet suami. Matinya matanya melotot, lidahnya melet. Bu, gara-gara ngering ngambil duit suami. Ada di sini. Makanya Pak, kalau nyari istri jangan yang pinter nyari duit. Emang apa? Naruh duit di mana ketemu? Kemarin jadi saya ngomong sama saya, Bi, punya duit apa kagak? Kagak, Bi. Covid kagak ada panggilan ceramah pisan ini. Tapi Bi, kemarin benerin kitab, ada amplop di situ. Jangan dipakai, Neng. Emang apa? Itu amplop sial. Kok sial? Udah gue umpetin di kitab, ketemu juga. Sakaratul mautnya, matanya melotot, lidahnya melet. Datang ke rumah saya.
Ustaz, minta tolong ini ngapa? Ono bis meninggal matanya melotot, melet, dimeremin gak merem-merem Pak Ustaz. Ada nggak yang begitu? Serem kalau kita bicara sakaratul maut. Akhirnya saya datang, saya pegang, pas banget mukanya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya pegang, put, alhamdulillah, masih melotot juga. Yang sampai ngomong, ya Ustaz doanya kagak manjur gitu. 2 kali saya. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masih melotot juga. Bingung saya. Ini Ustaz kok doanya kagak manjur juga. Banyak ngopi kali ya. 3 kali saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai mayit, merem. Lu kalau kagak merem malu-maluin gua di sini. Coba merem. Gua gini Ustaz ini gua merem. Alhamdulillah merem. Merem. Mungkin tuh mayat kagak tega ngeliat saya kali ya. Artinya kalau kita bicara tentang cinta sama Rasulullah, kadang-kadang maaf, cinta kita lebih cinta terhadap anak sama suami. Anak ulang tahun dibela-belain, beliin hadiahnya, motornya apa, hadiahnya apa, sampai kuenya pun dibeliin. Betul apa betul? Buat anak, masang lilin sambil happy birthday. Bukan apalah tahu bisa. Happy birthday, tiup lilinnya, itu lilin ditiup, mati, tepuk tangan, asik, mati lilinnya, mati, goblok mati. Anak dibela-belain ulang tahunnya. Rasulullah lebih berharga daripada anak kita. Masa kita nggak bela-belain? Betul tidak? Maka dalam peringatan Maulid Nabi ini jelas bahwasanya sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul. Cinta sama Rasul. Ini ngomong-ngomong lagi mikirin sinetron si Andin apa ya? Begitu Pak, kadang-kadang mah ibu-ibu mah Masya Allah sama sinetron apal pisan ya. Ujung apalagi si Andin, iya. Wah kemarin tuh tahu-tahu si Aldebaran mati. Nah pemain utamanya mati. Aldebaran tuh apal. Ya aku juga punya TV goblok. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, dikit-dikit mainannya kamera, HP, segala macam. Betul apa betul? Dikit-dikit selfie. Betul apa betul? Handphone. Kadang-kadang nenek selfie, nenek main TikTok. Dan pakai tank top doang. Lah kagak ingat umur apa ya? Ngapa lagi main TikTok atau cabut malaikat? Kok serem ya? Pakai tank top, celana pendek, ya Allah. Benar benar. Jangan begitu. Malah gue ogah nempel. Bu.
Lanjut. Terus sampai mana? Top. Jadi kalau kita bicara, ternyata orang kalau cinta sama Rasul sudah pasti cinta sama Allah. Makanya saking dahsyatnya nama Muhammad sholawat dijadikan rukun sholat. Betul tidak? Adanya di mana? Di Ustaz gue dicuekin. Adanya di mana, Bu? Di tasyahud akhir. Saking canggihnya nama Muhammad, saking luar biasanya nama Muhammad, sampai ditaruh rukun sholat. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina Muhammad. Andaikan tidak ada sholawat, maka sholat kita tidak sah. Artinya apa? Ternyata Rasulullah SAW kepengen umatnya ingat sama Rasul. Makanya ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa kami berpuasa hari Senin? Rasul menjawab, ulidtu fihi, karena di hari Senin aku dilahirkan. Sehingga Rasul berpuasa. Kenapa Rasul mengatakan Senin? Biar umatnya tahu kalau Rasul dilahirkan hari Senin. Boleh minum dulu saya? Boleh nggak? Boleh nggak? Maklum bulan Maulid tuh ya agak pulang-pulang ini saya. Sampai kulkas nggak bisa ditutup. Saya punya kulkas nggak bisa ditutup. Bukan kebanyakan berkat, engselnya rusak. Gak ada rasanya ya. Bu, udah sampai mana tadi? Senin. Insya Allah. Ngopi mulu bang. Jadi kalau kita bicara Rasul bilang hari Senin, berarti Rasul kepengen umatnya tahu kalau Rasul dilahirkan hari. Makanya disunatkan puasa hari Senin. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, kenapa hari Kamis? Wa anzala alayyal Qur'an. Dan telah diturunkan Quran ketika di hari Kamis. Jadi kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi, ini jelas sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Maka oleh sebab itu, mana bukti cinta kita kalau seakan-akan dengan peringatan Maulid Nabi kita tidak ada giroh? Mana bukti cintanya? Sedangkan Maulid Nabi jelas bahwasanya sudah ada sejarahnya. Dulu dilakukan oleh seorang raja yang bernama Raja Irbil Mujaffar Al-Kaukabri pada abad ke-7, mengadakan Maulid Nabi. Diundang para pukoro, diundang para yatim, diundang para miskin, diundang para ulama, gak tanggung-tanggung. Bahkan disembelih onta sebanyak hampir sekitar 1000 onta disembelih untuk Maulid Nabi. Ditanya raja, ya raja, untuk apa kau melakukan ini? Buat apa? Apa kata raja? Perjuanganku, pengorbananku ini enggak sebanding dengan perjuangan pengorbanan Rasulullah kepadaku. Masya Allah. Lalu kalau Salahuddin Al-Ayyubi menceritakan tentang kisahnya Rasulullah
ketika Rasulullah itu di mana sudah wafat, umat muslim mengalami kelemahan. Salahuddin Al-Ayyubi menceritakan tentang kisah sirah nabawi untuk membangkitkan motivasi Islam supaya memperjuangkan Islam. Bu, apaan? Oh begitu. Ibu-ibu mah kalau mungkin kita bilang serius dia gosip, bilang kita lucu, tawa paling gede bener. Kenapa bener? Makan bu, makan, ambil makan bu. Udah habis. Ini mah nggak boleh doyan makan kali ya. Biasanya katanya kalau maulid mana ibu-ibu, masya Allah, makanan apa deh habis. Ada lontong masuk tas, ada risol masuk tas, ada gemblong masuk tas. Sini mah nggak ada tuh, bu makan. Sisain buat saya. Bu, lanjut. Jadi jelas bahwasanya orang cinta sama Rasul bukan sekedar kelakuan yang ngikutin Rasul, tapi hatinya jauh dari Rasul. Naudzubillah. Maka jelas Rasulullah dengan Yahudi saja sampai Yahudi buta menghina Rasul di depannya, Rasul masih nyuapin makan. Rasul dikatain di sini. Padahal dikatain bu, Rasul kasih makan. Padahal nih orang Yahudi benci benar sama Rasulullah. Kira-kira kalau Pak RT itu gimana Pak RT? Nah, Allah Rasul. Makanya kalau kita menganggap bahwasanya kita ikutin atau merasa paling benar, nggak bagus. Karena Rasulullah masya Allah pernah Rasul masjidnya dikencingin sama orang bodoh, tapi Rasul nggak marah. Apa kata Rasul? Fa innahum la ya'lamun. Karena sungguhnya mereka nggak tahu, biarin aja. Jadi Rasulullah SAW berdakwah itu dengan akhlak, bukan dengan sebuah yang dimana saling memecah belah. Tapi Rasul berdakwanya dengan akhlak. Sampai Rasul dihina, mau pergi sholat pun dilempari kotoran. Ketika sakit Rasul datang bawain kurma. Saking keluarnya itu, ditengok sama Rasul, dikasih kurma, ternyata terketuk hatinya, netes air matanya dan mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini, detik ini, aku masuk Islam dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Makanya Rasulullah akhlaknya nggak ada tanding. Rasul memang manusia, tapi bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Rasul keringatnya Rasul jadi obat. Bu. Jadi kalau Rasulullah keringetan, sahabat itu ngelapin pakai anduk Pak, diginiin Pak. Ini saya pakai sorban begini bukan berarti saya merasa paling benar. Buat ngelap ilmunya mau keringat gitu. Jadi kalau di ini dilap sama sahabat, diperes, diminum jadi obat. Keringatnya roh sama keringat saya. Saya keringatan nih ibu lap, ibu peres, insya Allah IGD. Obat kagak mati iya. Mana buktinya? Ketika Rasul ada di Gua Tur, Sayyidina Abu Bakar kena binatang. Ternyata dulu belum ada tuh Kimia Farma, belum ada bu. Belum ada Alfamaret, belum ada. Indomaret, belum ada. Makanya Rasulullah dulu pakainya siwak. Kenapa? Belum ada Pepsodent. Andaikan sudah ada Pepsodent, mungkin Rasul udah pakai Pepsodent. Betul nggak bu? Dulu Rasulullah belum ada enek, masih pakai onta. Kalau udah ada enek, ya mungkin bisa jadi Rasulullah pakai enek. Kita lihat di Arab Saudi. Di Arab Saudi tradisinya memang pakai gamis. Abu Lahab pakai gamis, Abu Jahal pakai gamis. Karena memang tradisi orang Arab.
Karena dipakai Rasul, makanya jadi sunnah. Kita kalau ke Arab lihat di sono, masya Allah, supir taksi aja pakai gamis. Betul apa betul? Betul apa betul? Ngetrek motor aja pakai udang-udang. Betul apa betul? Ada sarungan di sana, ada pician di sana. Ya ada. Memang tradisi orang sana begitu. Kemarin tuh saya punya tetangga Ustaz, masya Allah, saya di sono, saya ketemu saya cium tangan. Pas dilihat nih, ternyata yang dicium supir taksi. Emang pakai gamis, pakai udang-udang, disangkanya Habib. Ya, di sana. Kalau di sini, ya di sini nggak bisa. Kenapa? Kita boleh pakai gamis, boleh, sunnah Rasul. Betul tidak? Boleh. Tapi nggak bisa kalau setiap hari kita pakai gamis. Ngojek pakai gamis gimana? Pak, ngojek pakai gamis gimana? Ribut. Saya aja tadi mau berangkat naik motor, naik mobil. Udah kalau naik motor pakai gamis. Nah, jangan, emang apa? Ntar kayak sangka pocong terbang. Di sini adanya ya sarungan, di sini adanya pician. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Memang ada tradisi yang ada di kita. Gitu. Tapi boleh pakai gamis? Boleh. Kenapa? Karena sunnah Rasul. Tapi disitulah yang dinamakan al-adatul muhakkamah. Yang namanya adat, namanya tradisi, ini bisa menjadi hukum. Yang ada di kita, ya memang begitu. Pak, lanjut nggak? Maka yang namanya Maulid Nabi ini adalah sebuah bentuk amaliyah. Tujuannya di dalamnya banyak kebaikan. Betul tidak? Satu, adanya baca Quran. Betul tidak? Adanya makanan. Betul tidak? Adanya rawiyan. Betul tidak? Adanya ilmu dan lain sebagainya. Nanti ditutup doa. Pulang dari sini dapat besek. Kalau dapat, iya. Bu, lanjut. Jam berapa ini? Nanti katanya jam berapa ini kira-kira? Ini baru gigi atuk, belum gigi 2. Sampai mana tadi? Jadi kalau kita bicara tadi Maulid Nabi sebagai bentuk cinta, nih Bu, dalam kitab Nurul Mubin karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari dijelaskan di situ halaman 17. Tanda-tanda orang yang cinta sama Rasul. Kita termasuk apa tidak? Yang pertama adalah seseorang yang selalu fakatsura dzikruhu, banyak-banyak menyebut namanya. Ini kira-kira dalam sehari kita udah berapa kali nyebut nama Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau kita cinta sering nyebut nama Bu. Kalau ibu punya bapak sering nyebut nama ibu, ayang bebek, girang apa girang? Girang nggak Bu? Ditelepon tiap hari, ayang lagi ngapain, ayang lagi di sini, lagi makan, udah makan apa belum? Udah, makannya pakai apa? Pakai jengkol. Jadi sama ayam makannya pakai jengkol. Rasulullah nggak tanggung-tanggung Bu, saking cinta sama istrinya, nggak pernah itu istrinya Rasul dipanggil nama, pasti pakai lakop. Siti Khadijah dipanggilnya ya Habibah. Pakai isim tasbih. Isim tasbih. Ya Habibah, hai kekasih. Siti Aisyah dipanggilnya ya Jajung, ya.
Jadi yang burung lambat ya. Canda. Jadi yang burung lambat. Masya Allah. Ada pisang ini pisang. Ini dipotong-potong begini pisangnya. Agak ada gedean dikit kalau pisangnya ya. Iya, Bu, pisang Bu. Iya, mau yang gede atau yang kecil Bu? Lanjut. Terus Rasulullah itu nyebut istrinya gak pernah nama. Pasti Rasul nyebutnya tuh pakai lakop, nama keindahan. Aisyah dijuluki ya Sumairah. Makanya kalimat Siti Aisyah itu cuma ada di Indonesia. Siti Khadijah ada di Indonesia. Gue cari dalam kitab hadis nggak ada itu namanya Siti Aisyah, nggak ada. Betul. Kenapa kita sebut Siti? Karena orang tua kita dulu ngajarin nyebut nama Sayyidah susah, digabung aja jadinya Siti. Kan begitu, apalagi orang Betawi. Dikit-dikit punya namanya kan singkat baik. Betul. Nama Nurdin, cahaya agama, dipanggilnya Udin. Betul. Rasul nyebut nama istrinya ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena Siti Aisyah kalau tersenyum tersorot matahari pipinya merah. Bapak punya istri begitu nggak? Pak, istri bapak begitu nggak? Hah? Nggak ada. Ya kasihan amat. Kenapa? Kena matahari pipinya merah. Indah. Masya Allah. Jadi kalau bapak punya istri di rumah rada hitam, rada keli, rada mulukan, itu kulitnya hitam legem, tinggal julukin gampang. Ya Hajar Aswad. Atau gini yang muncul Hajar. Ya Bu, ibu jangan salah Bu, nyium istri, nyium suami pulang kerja, cipika-cipiki kanan kiri, itu pahalanya bagaikan nyium Hajar Aswad. Makanya kalau punya suami pulang kerja langsung tuh Assalamualaikum, tuh laki tuh pulang tuh laki pas banget rada hitam rada manis, tinggal ngomong Hajar Aswad pulang tuh, gitu. Jadi kalau kita bicara akhlak Rasulullah Quran, kita mengikuti paling sunnah, nggak bisa. Rasul makan saja punyanya 33 kali. Sekarang saya mau tanya, kita kalau makan berapa kali ngunyah? 2 kali 3 kali. Betul. Main caplok. Betul. Jadi kita nggak bisa merasa paling sunnah, paling benar, nggak bisa. Kenapa? Karena kita ini hanya mengikuti katanya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, andaikan engkau tidak ada, siapa yang harus ikuti? Ashabi, sahabatku. Andaikan sahabatmu tidak ada lagi, siapa ya Rasul? Ikuti tabi'in, pengikutku. Tabi'in gak ada lagi, Rasul ikutin lagi tabi'in terus sampai ikutin siapa? Waliullah gak ada, siapa lagi ya Rasul? Ulama. Berarti kita ngikut siapa? Pak ulama. Jangan ngomel-ngomel loh. Ngomong ulama itu bertak begitu. Gitu siapa? Ulama. Ini orang ngajakin berantem teman-temannya. Gak bisa kalau kita bilang, oh kita ikut Rasulullah langsung, gak bisa. Dari mana? Betul gak? Kalau tanpa para waliullah, kalau tanpa para ulama. Makanya jelas tuh.
Dalam kitab Hujjah, inna ummati la tajtami'u ala dolalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Sesungguhnya umatku terpecah belah itu lebih banyak daripada umat Yahudi maupun Nasrani. Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani terpecah 72, umatku 73 golongan terpecah. Lu mau jangan apa ya? Woi, biarin lah, gitu lah. Berarti umat Rasulullah terpecah paling banyak. Fa'idha ra'aitum ikhtilafan, ketika engkau melihat sebuah perbedaan lain sebagainya, maka apa bisawadil a'dham, kompak, ikuti selagi memang itu tidak melanggar dari Quran maupun hadis. Betul apa betul? Dengan peringatan Maulid Nabi ini lebih banyak baiknya. Adanya makanan, yang begini, dapat ilmu, dapat hadroh, cakep bener tuh, pakai hadroh. Rasul dulu ketika ke Yastrib baru datang di Arab pakai hadroh dengan kalimat qala alaban dulu namanya dap, belum ada hadroh, belum ada malam. Saking girangnya Rasulullah datang ke Yastrib, disambut Rasulullah. Kenapa Rasulullah harus ke Madinah dulu? Untuk mengumpulkan kaum muslimin. Karena di Mekah luar biasa. Makanya orang Mekah beda sama orang Madinah. Benar. Akhirnya apa? Ketika dari situlah jelas bahwasannya banyak sekali penyanjungan nama Muhammad, tujuannya adalah sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Maka orang yang cinta sama Rasul adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepadanya. Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Nyanyi boleh nggak Bu? Nyanyi boleh nggak Bu? Solawat boleh nggak? Berarti nyanyi aja boleh, apa lagi solawat? Betul apa betul? Coba kalau nyanyi hidup tanpa cinta, apa lah? Coba lagi hidup tanpa cinta, bagai kamu tak apa? Boleh nggak Bu? Boleh, selagi tidak ghaflah, selagi tidak lalai. Dulu banyak penyair, apalagi sholawat. Sekarang banyak sholawat macam-macam. Betul apa betul? Maka kalau kita baca sholawat, maka termasuk orang yang dicintai Rasulullah. Dan ahabba syai'an fakathura dzikruhu. Dan siapa yang mencintai sesuatu, apalagi Rasulullah yang jelas kekasihnya Allah. Dari mana bentuk kekasihnya? Karena jelas orang kalau masuk Islam pasti wajib menyebutkan syahadatullah dan syahadatur Rasul. Betul apa betul? Kalau orang nyebut cuma syahadatullah tanpa syahadat Rasul, Islamnya sah tidak Bu? Sah tidak Bu? Tidak, karena harus menyebut syahadatullah dan syahadatul Rasul. Saking luar biasanya ada kalimat la ilaha illallah
Muhammadur. Nggak sembarangan nama Muhammad. Masya Allah. Bahkan Nabi Adam diterima taubatnya karena banyak bertawasul kepada Rasulullah. Andaikan tidak ada Rasulullah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika enggak ada engkau ya Rasulullah, maka niscaya tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Ternyata Allah nyiptain kita, kepengen Allah itu menciptakan Rasulullah. Karena ada Rasul, adanya kita. Kalau nggak ada Rasul, mungkin kita juga kagak ada. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Masya Allah. Maka mulai detik ini, yuk kita perbanyak baca sholawat. Kenapa? Karena orang yang baca sholawat jelas zainu majalisakum bisolati alayya. Ini udah semua. Ini ada beda. Ini gede ya. Ya, gedean. Iya, gedean ini. Wah, gedean. Ya. Ada lagi tuh. Wah. Lanjut, Bu. Terus sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Udah bisa. Sholat. Zainu majalisakum bisolati alayya fa inna salatakum alayya nurun min syiah. Hiasilah majlis-majlismu, tempat dudukmu. Yang namanya majlis di mana aja, Bu? Enggak harus di majlis taklim. Orang sholawat enggak harus di musola. Orang sholawat enggak harus di masjid. Lagi di motor sholawatan, lagi di rumah sholawatan, lagi ngepel, lagi masak, nyuci piring, ngomelin laki, sholawatan. Tentu sering baca sholawat. Jadi saking luar biasanya, makanya dijadikan sholawat rukun sholat. Maka jelas dengan sholawat pasti kita bakalan dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Yuk kita sholawat. Allahumma sholli Muhammadin perintah Nabi. Barang siapa tidak mengaji, matinya jadi mati. Barang siapa tidak mengaji, matinya jadi Allahumma sholli ala Muhammadin wa
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna imannya seseorang sebelum aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya. Ternyata Rasulullah kepengen lebih dicintai daripada keluarga kita. Oleh sebab itu kita ajari orang tua, anak-anak didik kita dan lain sebagainya untuk menambahkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW dengan adanya peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal. Yang kedua, tanda orang cinta sama Rasul apa? Salah satunya adalah menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka niscaya nanti dia bersamaku di surga. Kalau kita bicara sunnah Rasul, kita nggak sanggup ngikutin 100%. Tadi saya bilang makannya Rasul 33, kita udah jauh. Berarti bagaimana caranya? Minimal setiap apapun perbuatan yang kita lakukan, baca doa. Betul apa betul? Keluar rumah baca doa, masuk rumah baca, naik motor baca, naik mobil baca, turun dari mobil baca, masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca. Jangan lupa pakai celana. Mau tidur baca, habis tidur bangun tidur baca, doa mau berhubungan jima baca, doa. Apal doanya Pak? Pak, apaan doanya? Bu, apal Bu? Doanya apa? Pak, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Loh, ini mau dimakan itu. Kalau bisa baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Itu doanya. Kalau bisa sebelum melakukan sholat dulu 2 rakaat sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Habis itu baca Quran, buka surat Al-Kahfi, baca lagi Waqiah, baca lagi Al-Muluk, baca lagi Yasin, terus tuh baca lagi semua Ar-Rahman. Udah, tau-taunya Allahu Akbar, Allah subuh. Tidak kita amalin tuh, Bu. Setiap perbuatan kita diawali doa, udah kita amalin belum? Di mana bukti cinta kita sama Rasul? Dari situ aja kita belum lulus, apalagi ngerasa paling sunnah, nggak sanggup kita. Maka jangan pernah merasa diri kita paling benar. Kenapa? Innallaha la yanzuru min suwarikum wala min wujuhikum walakin yanzuru ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari pandangan pakaian kita. Allah nggak melihat dari rupa kita, tapi yang Allah lihat hati kita. Betul apa betul? Andaikan kau bergawi segala macam, tapi maaf kalau hatimu masih nyakitin orang, kalau hatimu masih hasut sama orang, kalau hatimu masih nyalain orang, Islam bukan dilihat dari situ. Tapi apa kata Rasul? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaannya orang beriman itu dilihat dari akhlaknya. Masya Allah. Kadang-kadang kita sering tertipu. Betul apa betul? Makanya suruh banyak belajar sama buah. Maksudnya apa? Kalau jadi manusia jangan kayak kedong-dong. Kedong-dong depannya bagus, dalamnya
duri, itu apa betul? Oke, anak bang, dong, dong, iya. Ibu tahu kok. Biasanya kalau ibu ngidamnya begitu kan, ngidamnya macam-macam. Jam 12 malam minta kecapi, kan PA ya. Jam 12 malam nyari kecapi gimana pak? Ngidam tuh. Ibu kalau ngidam jam 12 malam minta kecapi, kalau minta kecapi minta kedong-dong, kalau minta kedong-dong minta kelapa. Jarang tuh ibu ngidam benci sama duit, nggak ada. Ada ibu ngidam benci sama duit. Nih naik duit 1 juta, kalau bang, gua benci bener sama duit. Girang pak kita semua nih, menang banyak. Tapi kalau ini masya Allah, jangan jadi kedong-dong. Ada lagi kayak duren depannya duri, tapi dalamnya pak mantap nggak pak? Apalagi duren montok, bener apa bener? Kurang bagus. Tapi apa? Jadilah seperti kelapa kita bisa pelajari semua. Dari mulai daunnya jadi atap rumah, dari mulai rintinya jadi sapu. Betul apa betul? Akarnya jadi obat, batangnya orang dulu pakai buat bedung. Betul apa betul? Tek. Weh muluk dasar. Sholat apa pak? Subuh. Sholat maghrib. Diajarin nggak kita sama orang tua kita dulu? Ada beduk? Ada. Sekarang saya mau tanya, di Mekah ada nggak musola? Semuanya rata-rata masjid. Dulu ada di Indonesia yang namanya langgar. Makanya sholat boleh di waduh. Makanya sholat boleh di waduh. Kemarin mulai tuh musola. Siapa yang bawa? Wali Songo. Ada saya Jumadil Kubro, saya Maulana Malik Ibrahim, saya Subakir sampai kepada Sunan Kalijogo seterusnya. Mungkin kita bisa jadi Pak di Depok gak bakal kenal Islam. Karena Islam itu dulu dibawa dari sana tanpa menghilangkan tradisinya. Al-muhafazatu 'alal qarib sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi yang lama tanpa menolak tradisi yang baru. Dulu nggak ada beduk di bawah, sholat tuh kalau macam dilanggar pakai beduk. Sekarang beduk banyak yang hilang, betul. Dulu belum ada mic. Zamannya Rasulullah, Bilal suaranya tajam, suaranya meledak. Makanya Bilal disuruh naik bukit. Ketika naik bukit, azan, Allah kedengeran semua. Kenapa? Karena dulu bukit semua. Orang kalau di bukit semua, pasti suaranya menggema. Betul apa betul? Sekarang kira-kira marbot sini, suruh teriak naik di atas, nggak usah pakai mic. Yang modal. Betul apa betul? Makanya disuruh pakai mic. Ini perkara baru, tapi perkara baru ini tujuannya untuk maslahat. Betul apa betul? Baik tidak? Saya ceramah nggak usah pakai mic, wujud kan? Nggak mau. Pulang-pulang ke sini modal dia, ngomongnya kering. Jadi jelas tradisi tidak. Jadi kalau kita bicara tadi, kita merasa paling sunnah, nggak sanggup kita paling sunnah. Minimal kita ikuti apa yang kita bisa. Yang paling penting bahwasannya yang utama adalah akhlak. Betul apa betul? Betul apa betul? As-sarafu bil adabi walaysa bin nasab. Orang mulia itu karena akhlak, bukan karena nasab, bukan karena rupa, bukan karena yang lain. Dalam sholat kita udah diajarin, sholat kita kudu jaga akhlak. Betul apa betul? Jangan sholat sampai serakah. Karena ada orang sholat serakah bener ada. Gitu sholat ini biasa ini kita. Benar apa benar? Iya ada tuh. Disuruh kita.
Disuruh sholat, makanya ada salam. Assalamualaikum. Ngapain? Ngapain kita nengok kanan kiri? Ayo saya tanya. Sekarang ibu sholat ngadep kiblat, yang di depan ibu apa? Apaan bu? Tembok. Ibu ke Mekah di sono ada Ka'bah. Ka'bah dari apa bu? Batu. Berarti ibu juga apa? Batu. Betul nggak? Wah, nggak boleh itu syirik. Yang kita sembah apa itu? Depannya apa? Batu. Yang dicium hajar aswad apa? Batu. Tapi ingat di niat kita ada kalimat lillahi. Coba kalau kita begini. Sholat kita menghadap kiblat itu simbol supaya apa? Supaya Islam kompak. Kun kal yadin wala takun kal udunin. Jadilah kamu bagaikan tangan, tapi jangan jadi kuping. Jangan sampai masalah seperti itu menjadi sebuah perselisihan yang akhirnya Islam hancur karena perbuatan kiri kita sendiri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya dalam sholat disuruh salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat bahwasannya di sampingmu ada tetanggamu. Disuruh ke kiri, ingat di sampingmu juga ada tetanggamu. Tapi kadang-kadang kita sholat masih nyalain orang. Kadang-kadang kita sholat melihat orang pakai baju, kita omongin ini orang sholat apa jadi juri. Betul. Coba kita perhatikan. Salam saja itu sudah bentuk. Artinya apa? Ketika engkau melakukan hubungan kepada Allah, tapi jangan kau rusak kepada hablum minan nas. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini kita bentuk kekompakan. Kenapa? Karena masih banyak yang harus kita pikirkan yang lain. Kenapa? Karena kita bentuk yang namanya ukhuwah Islamiyah. Apalagi dengan peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Yang terakhir, orang yang cinta sama Rasul adalah yang mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ngaji? Hah? Mas Ahmad, Bu ngaji nggak? Bapak ngaji? Ngaji? Bisa baca Quran? Bisa. Ibu bisa? Bisa. Sekarang bapak-bapaknya dulu urusin ayat saya ya. Pak, lanjut. Ya, terusin bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la Lagi yang baik kan? Katanya bisa. Coba ibu-ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yakul. Allah tuh bapak-bapaknya. Gimana sih bapak? Maka mulai hari ini kalau kita cinta sama Rasul, jangan lepas sama Quran. Ngaji, cari guru ngaji yang pelajari apa? Tajwidnya, makhrajnya, semuanya termasuk tafsirnya. Jangan sembarangan mentafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran butuh tafsir. Jangankan Quran, profesor aja kalau ngomong saking intelektualnya kita nggak ngerti, apalagi kalamullah. Maka untuk mengerti Al-Quran, belajar tafsir kepada siapa? Pada kiai, para guru, para ulama yang jelas sanad keilmuannya. Bu, ini ngomong-ngomong gue ceramah udah lapar ini. Lanjut. Jadi harus jelas gurunya.
Jangan sampai salah guru. Kata Al-Imam Ibnu Sirin, wal ilmu din fanzuru amman taquluna dinakum. Jika engkau ingin mencari ilmu agama, maka fanzuru, lihat dulu siapa gurumu dan dari mana sanadnya. Carilah sanadnya yang menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sanad? Sanad itu keilmuan. Jadi nggak sembarangan. Ini kadang-kadang kita belajar, ada syekh, saking gedenya syekh, dikit-dikit syekh Google. Syekh Google. Kalau bisa belajar langsung ketemu guru, cari lulusan Tebu Ireng, Irboyo, apalagi yang sanadnya nyambung. Seperti Tebu Ireng, pendiri Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, contoh punya sanad ilmunya nyambung. Beliau punya guru Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan punya guru lagi. Siapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya guru Syekh Ahmad Adasuki. Syekh Ahmad Adasuki punya guru Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya guru Syekh Abdullah As-Sanusi. Syekh Abdullah As-Sanusi punya guru lanjut Bu. Syekh Muhammad Bahrul Razi punya guru lagi siapa? Syekh Abdullah As-Sarastani. Punya guru lagi siapa? Hujjatul Islam Imam Ghazali. Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali punya guru lagi Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Abu Bakar Al-Baqilani punya guru lagi Syekh Abdullah Al-Bakhili. Syekh Abdullah Al-Bakhili punya guru lagi sambil Nas Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya guru lagi Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain punya guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya guru Rasulullah. Rasulullah punya guru malaikat Jibril. Apal Bu? Mengabaikan itu namanya sanad. Jadi belajar agama tidak sembarangan. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul, dan jika kita menambah kekompakan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, dan juga menambah ketakwaan kita mencintai Rasulullah dan selalu ingin belajar. Salah satunya adalah mencintai akhlaknya, belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Udah ya Bu ya, gitu aja ya. Ya, apa? Udah ya. Ya, apa? Udah ya. Ya, udah. Yuk kita tutup. Ujung kidam baka tulil awa qiyamu wadaniyat ya ampun. Sami'an mutakalliman. Ini kadang-kadang jarang didengar. Mulai sekarang kita hidupin sama-sama. Ya, biar kompak Bu. Mujun kidam mukha lil hawa qiyamu binafsi wadaniyat ilmun basar alhamdulillah, masya Allah. Karena orang tua kita dulu ngajarinya begitu Bu. Ya Bu, ada juga dung indung kepala lindung dung indung kepala lindung hujan diutik di sana apa di sini? Di sini menindung anak siapa? Mata melirik kotok perintahnya. Salatullah ala salatullah ala yasin. Masya Allah.
mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Mulai besok kalau anak nggak bisa tidur, sholawatin. Jangan sampai punya anak nggak bisa tidur, bapaknya disuruh, lu buang ini anak lu nggak bisa bangun, nggak bisa tidur, ngapain kek? Lu takut-takutin kek? Lu jadi bagong kek di sana pojokan? Bapaknya iya baik, begitu pojokan lagi, mau. Bininya ngomong, nak bagong. Lah suaminya dibilang bagong, suami lu PA. Kalau disalawatin insya Allah tuh anak jadi mudah-mudahan kita punya keturunan jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.